dan yang mengelola angin agar bergerak kemana dan arahnya itu, dan as-sahab dan awan yang ditundukkan bainas sama antara langit dan bumi. Siapa yang punya kudrah atas? Berarti sebagai seorang mukmin hari ini, kita terima sebagai anugerah analisa nalar yang melahirkan kajian ilmiah tentang suatu fenomena alam. Tetapi di balik itu seorang yang beriman, dia akan membaca di balik yang lahir itu, hukum sebab akibat itu ada kudrah yang berkehendak dengan keinginannya dan tidak ada yang membatasi iradah dan kehendaknya itu. Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bila demikian adanya, maka tentu kita tidak ada akan berhenti sebatas, oh ini sudah musimnya. Oh ini peristiwanya memang begitu. Nah, dari situlah kita harus mengambil pelajaran. Bukan hanya sekedar waspada dalam batasan kausalitas. Ini penyebabnya ini. Iya, itu harus diperhatikan. Banjir bandang tidak akan terjadi kalau penebangan hutan, pengelolaan berbagai sumber daya alam masih tertata dalam bentuk kemaslahatan, menjaga keharmonisan. Ini pasti ada yang tidak beres dalam masalah ini, makanya melahirkan hal yang demikian, causality. Tetapi jangan diabaikan bahwa ada aspek lain. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mendatangkan sesuatu dengan main-main, pasti ada maksud dan tujuan. Sudah saatnya masyarakat, kita semua, saya, bapak-bapak, seluruh umat, menyadari, jadikanlah teguran dalam bentuk ujian ini membangunkan kita dari kelalaian. Jangan sampai azab yang menyadarkan kita. Jangan sampai. Na'udzubillah. Kita berselindung kepada Allah dengan segala kemaafan, rahmat dan kasih sayangnya dari azabnya yang tidak akan tertanggungkan oleh siapapun. Tapi yang perlu adalah kita harus membaca di balik peristiwa ini ada suatu teguran agar kita tersadar. Negeri ini sudah begitu banyak melakukan hal-hal yang selama ini bertolak belakang dengan narasi yang dia katakan. Kita katakan negeri kita negeri adat bersandisara. Kita katakan negeri kita adalah negeri yang kuat keislamannya. Kita katakan negeri kita adalah negeri yang tumbuh dari surau-surau yang menjadi kebanggaan kita. Tetapi di dalam kenyataannya mana? Mengapa semua itu? Apakah tidak cukup? Peristiwa-peristiwa ini menjadi teguran. Kalau kita ingin menjadi orang yang faqih, yang memang matang dan cerdas dalam menyikapi masalah, jangan berhenti pada madza, pada apa, tapi telisiklah kenapanya. Kenapanya? Tidak cukup hanya faktor alam, tetapi ada faktor yang maha berkuasa atas segala ini.